Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah. Dan bacaan-bacaan kitab suci hari ini mau mengajak kita untuk terus-menerus mengusahakan hidup yang kudus. Kita diajak untuk berusaha hari demi hari dalam penghayatan iman kita supaya mengusahakan kekudusan hidup kita. Karena kita tadi mendengarkan bagaimana Maria dan Yusuf taat kepada hukum pada waktu penyucian menurut hukum Musa, dia mempersembahkan anak-anak Yesus di Kenisah. Semuanya mengajak kita untuk menghayati hidup dalam kekudusan itu. Dan bagaimana kita tadi mendengar Simeon, seorang yang diurapi Roh Kudus, dinaungi Roh Kudus, yang tidak pernah meninggalkan bait suci, yang oleh Roh Kudus itu, Simeon dinyatakan tidak akan mati sebelum matanya melihat penyelamat, yaitu Yesus. Artinya Simeon pun juga dipanggil untuk terus-menerus dalam hidupnya mengusahakan kekudusan itu. Dan bagaimana kita juga melihat tadi Hana, ya dikatakan tidak pernah meninggalkan bait suci. Dia pun juga menyambut Yesus yang dibawa oleh orang tuanya, dipersembahkan di Kenisah. Jadi antara Maria dan Yusuf, oleh karena ketaatan kepada hukum Musa, Tuhan Yesus, Simeon, Hana, pribadi-pribadi yang kita dengarkan dalam Injil tadi, sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, hidup kudus. Maka kita pun, Bapak, Ibu, saudara-saudari, merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah, dan dengan mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, mari kita juga melihat hidup kita. Kita dipanggil, kita diundang untuk terus-menerus mengusahakan kekudusan hidup kita. Dan bagaimana tadi dalam bacaan pertama, nubuat Maleaki, Tuhan sendiri berkenan menguduskan umat-Nya. Malaikat Tuhan datang, dia bagaikan seorang yang memurnikan perak, memurnikan emas dengan api. Malaikat Tuhan itu datang bagaikan tukang penatu dengan sabunnya yang membersihkan pakaian. Demikian juga tadi malaikat Tuhan datang ke bait Allah untuk menyucikan orang-orang Lewi, sehingga orang-orang Yehuda berkenan kepada. Dan nubuat Maleaki itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, digenapi dalam diri Yesus. Bacaan kedua yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus menjadi sama seperti kita, supaya oleh karena keadaannya yang sama dengan kita itu, Tuhan Yesus membebaskan kita dari perbudakan maut. Di hari ini kita diajak merenungkan untuk hidup kita makin hari makin kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkenan untuk menguduskan kita. Melalui malaikat kehadiran Tuhan, melalui Yesus, Allah berkenan menguduskan kita.
Maka ketika kita percaya kepada Yesus, menghidupi sakramen-sakramen gereja, mulai dari sakramen kelahiran baru yaitu pembaptisan, sampai dengan sakramen pelayanan, imamat dan juga perkawinan, semuanya mengajak kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan menguduskan kita melalui Yesus. Karena kekudusan itu selain berkenan kepada Tuhan juga menyelamatkan kita. Dan kekudusan itu, Bapak Ibu, apa artinya kudus? Kudus itu artinya murni, tidak bercampur. Kudus itu artinya disendirikan, dikhususkan bagi Tuhan. Ya kalau itu artinya kudus, murni, tidak bercampur, dikhususkan bagi Tuhan. Yang sering kita pakai untuk mendekati situasi seperti itu, Bapak Ibu, adalah ketika kita membasuh diri. Ketika kita membersihkan diri dengan mandi, misalnya, kita sungguh-sungguh mengkhususkan tubuh kita. Supaya tidak bercampur dengan aneka kekotoran. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau ini pikiran kita? Bagaimana kalau hati kita? Bagaimana kalau jiwa kita? Bagaimana kita mengusahakan kekudusan? Jadi hari ini kita dipanggil untuk makin hari makin menjadi kudus. Kenapa? Karena Tuhan berkenan akan kekudusan kita. Karena kekudusan itu menyelamatkan kita. Tuhan juga tidak hanya menyuruh, tetapi Tuhan melalui sabdanya yang menjelma menjadi manusia, mengusahakan agar kita makin hari makin mengalami kekudusan itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kekudusan itu meskipun disendirikan, dikhususkan bagi Tuhan, itu tidak bisa kita upayakan kalau kita mengasingkan diri. Kalau kita itu malah menjauhkan dari orang lain, tidak bisa. Karena kekudusan itu bisa kita upayakan kalau kita bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Jadi kekudusan itu tidak bisa kalau kita hanya upayakan sendiri saja, gitu. Tidak bisa. Saya akan mengasingkan dari orang lain, memisahkan diri dari orang lain, tidak bisa. Harus dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Makanya hukum yang utama adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tidak bisa hanya satu, kasih kepada Tuhan. Aku emoh mengasihi sesama, tidak bisa. Dalam persekutuan itulah kita hari demi hari mengupayakan kekudusan. Nah yang ketiga, selain itu, kekudusan juga bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, yaitu ketaatan kepada. Misalnya dalam perikop kitab suci, ada kehendak Tuhan yang paling kecil sekalipun, yaitu taat kepada Tuhan. Kalau kita mengusahakan ketaatan itu, pelan-pelan, gitu, sedikit demi sedikit, kita mengupayakan kekudusan. Makanya perumpamaan tentang kerajaan Allah pun juga diumpamakan dengan biji sesawi yang paling kecil dari antara segala biji sayuran. Tetapi ketika bertumbuh, bercabang menjadi naungan bagi burung-burung di udara. Kita bisa mengupayakan kekudusan berawal dari hal yang sangat sederhana, sangat kecil. Misalnya tadi Maria taat bersama Yosef, taat kepada hukum Tuhan. Persembahannya pun juga persembahan yang remeh-temeh. 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dari hal yang sederhana, tetapi didasari pada
ketaatan kepada. Seringkali Bapak Ibu kita jatuh bangun. Karena kita seringkali bercampur pikiran kita, ini lesan kita, jiwa kita bercampur dengan kepentingan diri, bercampur dengan kekotoran dosa. Makanya kemudian pelan-pelan, jangan putus asa, kita makin hari makin mengupayakan bersama dengan Yesus yang hari ini